ya Tuhan, kami telah menyampaikan pujian kami. Kami telah menyampaikan persembahan kami. Dan sekarang kami akan menyerahkan seluruh kehidupan kami, hati, pikiran, dan fisik kami, mental kami, untuk Kau isi dengan kebenaran firman. Hamba-Mu hanyalah alat Tuhan, karena firman yang sejati adalah berasal dari Tuhan. Kiranya Kau mengurapi hamba-Mu dengan berikanlah lidah sebagai seorang guru, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat berdampak di dalam setiap pribadi, anak-anak Tuhan, remaja, pemuda yang hadir pada malam hari ini. Seluruh anak-anak-Mu persiapkan juga hati dan pikiran mereka, agar mereka betul-betul fokus di dalam mendengar firman. Segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami, izinkan kami memakai di dalam nama Yesus. Biarlah itu menjauh dari diri kami, dan biar otoritas dari Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami. Untuk itu dengan iman kami mau berkata di hadapan Tuhan, bersabdalah Tuhan, karena kami telah siap untuk menyerah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mohon operator yang fokus untuk boleh langsung menampilkan khotbah. Tidak perlu disorot saya, karena biarlah firman Tuhan yang dimuliakan. Amin. Amin. Selamat malam buat kita semua. Shalom. 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 Kita mengangkat tangan kita. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Berikan salam untuk kiri kanan muka belakang, katakan selamat hari Natal saudara. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat Natal. Ada sukacita, men? Baik, Bapak Ibu dan saudara, saya tadi melihat ya. Pertama dulu saya berdiri di depan ini karena saya juga bisa berdialog dengan Bapak Ibu. Nama saya Pendeta Gustav Gabriel Harepa. Kalau 2000 tahun yang lalu malaikat Gabriel datang kepada gembala, maka sekarang ini Gustav Gabriel datang juga di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Amin. Saya pernah berkhotbah sebenarnya untuk Komisi Pemuda tahun 2009, jadi 14 tahun yang lalu. Waktu itu Pak Pendeta Edward Bapak Benedi, waktu saya masih ingat, jadi 14 tahun yang lalu saya khotbah Natal Komisi Pemuda, dan hari ini bisa bersama-sama. Nanti kita akan bersama lagi 14 tahun berikutnya, sama seperti Yakub bekerja di rumah pamannya lama. Tadi saya lihat pemuda-pemuda ini nakal pemuda, tapi wajah-wajahnya bukan wajah sukacita. Tadi waktu nyanyi misalnya akulah jalan kebenaran, itu para pemuda nyanyinya biasa-biasa saja. Aku jalan kebenaran, wajahnya juga tidak sukacita, tidak damai. Padahal nasoda yang manggil wasain, luar biasa, mati luar. Untuk itu saya mau kita bersukacita malam ini. Amin. Katanya itu saya mengundang kita bangkit berdiri, kita bernyanyi hari ini bunga sabar. Mana pemain musinya? Oh, dapat keluar. Kita kan satu tim dalam pelayanan ini.
50 menit, nggak apa-apa dah. Masih dulu aja, dia mau tidur kalau belum stop. Aiza, bisa? Amin. Karena biasanya kan lagi para perempuan apa yang keluarga jemaat kan lebih senang, lebih suka, lebih baik. Kan ya kan? Atau mereka bisa naik hafalan mana? Ya, oke, baik. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah saya sudah siapkan dalam bentuk PowerPoint sehingga saya berharap tidak ada yang melihat di handphonenya. Saya sengaja pakai PowerPoint, nanti saya tutup dengan sebuah video dan setelah itu nanti kan saya pandang para pemuda-pemuda kita. Makanya hampir 1 jam saya khotbah. Saya sudah sampaikan sama panitia. Jadi mohon maaf Pak Pendeta, cuma sebenarnya nak khotbah ya. Namun firman itu apa atau lagi dan dosa saya. Itu masalah. Tapi tetap baru mengenai hal bebas atau lain ya. Amin. Saudara-saudara, kita akan melihat kemuliaan bagi Allah dan damai di bumi. Ada sedikit kesalahan ya, karena ini ayat 15 dan setelah itu ayat 14. Kita akan membaca ya. Kita akan membaca secara bergantian, yang laki-laki akan membaca ayat-ayat yang genap, lalu perempuan membaca ayat-ayat yang kancil. Yang tidak jelas jenis kelamin boleh dia berkata. Siapa tahu kan ada yang tidak jelas jenis kelaminnya, ya? Amin. Makanya besarkan suaramu keluarkan ya. Oke, kita mulai laki-laki 3, 2, 1. Baik, 3, 2, 1. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu keselamatan untuk seluruh bangsa. Perempuan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Laki-laki. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kelamin dan terbaring di dalam kandungan. Laki-laki. Perempuan. Dan tiba-tiba tambahan bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya. Kita akan bersama-sama ayat yang 14, 3, 2, 1. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, mungkin tema ini sudah disampaikan oleh pengkhotbah sebelumnya, tapi saya hanya mengingatkan saja. Saya mulai khotbah saya. Tema kita malam ini adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera. Ada 2 kata. Ini kemuliaan dan damai sejahtera. Ketika kita memuliakan Allah, ada damai sejahtera dalam hidup kita. Saudara-saudara, orang mengejar kemuliaan di dunia dan tidak kekal damai sejahtera. Amin. Termasuk para pemuda kan? Ini tidak ada ikoi-ikoi. Di Natal ini ada yang pakai baju baru? Ya jujur aja lah, ada kan? Ini ikoi-ikoi saya bawa show. Ada yang pakai baju baru? Ada sepatu baru? Ada rambut baru? Ada pacar baru? Saudara-saudara yang terkasih, semua penampilan itu yang baru itu, ingat ya, itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan curi kemuliaan Tuhan. Karena, ya, kenapa saya katakan jangan curi kemuliaan Tuhan? Jadi memakai baju baru dan penampilan mulia, tidak ada kita, bukan. Saya berdoa tadi sebelum khotbah, Tuhan, saya tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau saya dipuji-puji untuk khotbah saya, tolong Tuhan, jangan buat saya sombong, aku yang mau yang dikemuliaan. Si malaikat di melayani, bedanya inilah saya, Fedi baruku. Padahal tadi baju baru kan hubungi nama kaki baru. Main kan tidak baju baru. Dipakai main dulu, dipakai main kalau sesuai yang ada di selesai bukan dipakai. Iya, jadi ini mau pasang. Kalau lagi, kalau dipakai, biasa baju mana dulu. Iya kan? So sepatu baru ya, salah waktu dia dipakai masa, dia malas dipakai mana? Kalau ternyata mau pakai sepatu
sebuah kalimat saya baca di internet ya. Uang tidak dibawa mati. Sekali lagi, uang tidak dibawa mati. Tapi tidak ada uang, rasanya mau mati. Ya kan? Kita tidak membawa uang sampai mati. Tapi kalau tidak ada uang, rasanya mau mati. Nah, kan amalan ibu-ibu, termasuk juga para pemuda-pemuda seperti ini. Nah, lalu kawannya kan, kenapa kamu suka dengan saya? Iya, aku senang dengan kepribadianmu. Kepribadian apa? Ya, kamu punya mobil pribadi, kamu punya rumah pribadi, nah itu kan, kamu punya kamar pribadi, nah itu ya. Jadi dia melihat itu. Ingat saudara, itu tidak kekal. Itu tidak kekal. Jabatan-jabatan juga tidak kekal. Bahkan ketika kita menganggap diri kita hebat, kita meremehkan air, sebenarnya itu juga tidak pernah kekal. Bapak Ibu dan saudara, saya akan menulis. Bisa nggak layarnya disatukan aja? Jangan ditampilkan foto saya. Saya sudah katakan saya tidak mau mencuri pemerintah. Ya. Hidup itu nggak mahal. Yang mahal itu adalah ya. Saudara, ini gaya hidup. Yang contoh rumah tua masih kemurahan. Ya kan? Ada semua. Ya. Iyo ibu kasih Ewa akhirnya langsung disuruh dia pinjol. Kalau dia boleh pakai parfum, ya, soalnya dia boleh bisa parfum dia, dia pakai parfum uang, ya. Baru dia mau kawannya tidak, ya. Dia baru mau punya parfum yang halo deh, hai beb, hai baby, ini rasa baby dan hai babi. Kita masa banyak dia honey. Lalu dia kamu cakep banget bang. Iya dong. Siapa dulu dong bebnya? Lalu dia udah makan belum? Belum. Oke, kita makan di luar ya. Ada yang masih apa yang kamu mau beb? Apa aja? Oke, dia dulu mobil. Apa lagi balik kan? Ujung-ujungnya yang ada orang ada maaf ya bang, aku nggak suka dengan kamu. Itu udah mau di GV. Ya kan? Ada uang, tidak ada uang, keliling, bukan di Papua terlalu. Gaya hidup. Mohon maaf ya, itu yang membuat sebenarnya ini. Saya waktu mama saya sakit di rumah sakit, saya dengar ya. Ada kelas 1 SMA, dia sudah ginjal, gagal ginjal. Ada apa? Itu kan. Kenapa umur seperti itu sudah ada gagal ginjal? Sekarang umur 20 tahun sudah ada stroke, ada darah tinggi. Kenapa? Karena gaya hidup. Gaya hidup. Orang lain yang beli sepeda motor, ya kan? Dia beli sepeda motor Nagonia, ke dunia lah suka beca-beca. Jadi ada ini hati, saudara. Jadi tidak fokus sebenarnya di gaya hati. Jadi gaya hidup kita di dunia biasa-biasa saja. Ya, amin. Baik, saudara. Dampaknya dalam kehidupan kita, ya, dampaknya dalam kehidupan kita manusia menjadi serigala sesamanya. Itu kan sebenarnya, itu kan gitu. Ya, nah, sekarang kan seperti ini, ya. Sonagonia agak ketika itu tapi di foto, di viral nasa, di secara langsung nasa kan sebenarnya ya. Jadi karena saudara berubah-ubah, bertobat lah. Ya, hilangnya namanya saudara kecelakaan. Saudara, selamat malam. Saya akan menanyakan secara langsung. Ada kecelakaan depan saya. Kemudian saudara, inilah dia saudara. Mereka gelap. Ya, benar nggak? Namanya tolong. Iya, saya kan lagi secara langsung. Kalau yang ada bahwa ya dengan mau mati saya kan. Nah, demikianlah artinya dia sudah mati. Jangan lupa like. Itu dia. Orang zaman sekarang udah seperti itu ya. Adalah formulir perselisihan konflik dalam keluarga, dalam lingkungan, sampai gereja, termasuk mengisi pemuda remaja seperti itu. Ya kan dalam keluarnya keluar dari itu. Ya kan kalau ya kenapa kamu keluar? Nah, oh maaf kepencet.
dia ya. Tadi sih keluar. Masuk keluar ya. Tentu lagu ya. Ya, ada masalah di dalam keluarga kan? Dalam keluarga ada masalah-masalah antara orang tua dengan remaja. Ketika bapak berdana dengan ibu, kan aku udah demi otonominya, kan? Aku udah demi ada bela, ya ada yang muda ada susah. Kalau dia pernah, nanti pernah orang ini ngomong, nanti pernah ikut keluarga bapak mau masih. May bapak saya kung siya ngomong sa ikuda na manlulod na sa sobong. Ano, ifataro mo mo rin. Ako mo kasi dahil na rin mo. Ya kan? Kada manlulod kasi manlulod ako. Kada na sa flash ay gawin asisipan. Terus saya ngomong, ya kan coba aku ketemu dah. Ifataro, Yohana Hurula. Kalau enak, kalau corona tahu ya. Terjadi sekarang ini saudara ya. Nah, kita dalam keluarga, dalam lingkungan. Sekarang bagaimana kemuliaan? Apa yang membedakan kemuliaan di dunia ini dengan kemuliaan Tuhan? Inilah firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Apa? Yang pertama, bahwa ini adalah pesan Tuhan melalui malaikat Gabriel dan teman-temannya memberitakan berita kelahiran Yesus. Siapa gembala? Ini sudah dijelaskan bagi kita. Gembala adalah pekerjaan yang umum bangsa. Raja Daud juga gembala. Gembala yang pertama ada. Dan Yesus mengatakan, akulah gembala. Tapi jangan salah Bapak Ibu, bahwa gembala yang dimaksud dalam teks ini bukan gembala pemilik, tapi pekerja. Orang rendahan. Nah, saudara ada yang apa? Nah, saudara misalnya suka barang dengan apa usaha ini. Ini bukan, ini pekerjaannya. Itu disitulah berita Yesus itu sah. Disitulah kemuliaan Tuhan itu pertama sekali hadir. Jadi pimpinannya tanya gue pengingat ngasih pade, status sosialnya ini. Enggak, itu kepada orang yang rendahan. Sama juga dengan kita, mungkin kita ini dianggap rendah. Kan 1 Timotius 4:12 yang seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan. Mulai dari perkataan sampai dengan kesucian ada 5 di situ. Jadi kita ini juga dipakai oleh Tuhan. Kita ini bagaikan gembala-gembala pada malam hari ini datanglah berita sukacita itu kepada kita. Apa berita sukacita itu saudara? Yang pertama, ingat kemuliaan Tuhan itu menghilangkan ketakutan. Itulah hebat. Kemuliaan Tuhan itu menghilangkan ketakutan. Nah kemuliaan ini jadi dulu lagi masuk bapak aku dan biasanya masuk bapak aku di pemuda ya, apalagi bapak lingkungan. Saudara kita sudah saudara lama di lingkungan. Harus sudah saya boleh yang baru berdirinya pada jadi kuasa. Ada yang ini soalnya jadi ada dosa. Sudah mau mufan. Komisi pemuda juga seperti itu. Takut orang. Justru kemuliaan Tuhan itu menghilangkan ketakutan. Apa dikatakan? Jangan takut. Jadi kalau saudara di sini banyak yang takut akan masa depannya, takut akan pekerjaannya, takut akan kehidupannya. Jangan takut karena kalau Anda memiliki kemuliaan Tuhan dalam hidup Anda, ketakutan itu akan hilang. Amin. Iya kan? Susi itu gue kalau bisa pada kalau pakai bapak, gimana ini sedang bujodoh, gimana ini balik, sotis 3D, nggak ada apa. Pertama berdoa, berdoa dulu. Bahkan mengadu berbagai melihat Tuhan. Jika dia sudah punya pacar, putuskan karena Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus tidak akan jawab gitu ya. Ya Tuhan, pasal dia untuk cinta kepada aku. Nggak akan dibolong Tuhan Yesus. Yang kedua, pokoknya dia bekerja, berusaha. Mau bawa bagaimana bisa? Kalau bagian ketiga berkaca. Lagi bawa masih turun. Karena kalau tua-tua mana bekerja, sadar sendiri kan berdoa, berusaha dan berkaca. Jangan-jangan kami itu terlalu sombong kan? Kita mengalami misalnya itu, sudah bufet. Lebih saya kan bukan menikah dengan harta bapakmu. Kadang-kadang kita mengedepankan seperti itu. Nah, jangan takut
Ya, jangan takut. Karena Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Ya, dalam kehidupan remaja banyak juga ketakutan. Kan ini banyak ketakutan. Ya, akhirnya kita kayak kawannya ini luar biasa. Kita bawa kamu, hancur hatiku jadinya. Iya kan? Kemarin kami belajar dalam ruang kalau ada diputuskan cinta, kalian boleh laki-laki bersuka cita. Justru bilang mau mengenai sekarang bersyukur. Kenapa? Anda bersyukur, mengapa? Karena dengan itu Anda lebih baik seperti itu daripada nanti akan lebih mungkin hati kamu. Ya kan? Daripada dia bilang apa tu dia bilang apa sudah nih apa tu dia melalui dia apa kamu lilam mana lilam mori balas ya lagu kesedihan pada jiwanya kan. Nah kawannya sah, orang baca jiwa waktu musuh. Kalau mau bobo ada kalau mau ada kan sepiring berbuah. Ini berapa hati jadinya. Dan cara seperti itu justru Anda bangkit, Anda tunjukkan siapa dirimu kepadanya. Ini lagi masa depan kita. Help me God, tolonglah saya Tuhan. Tapi jangan hanya karena kita butuh Tuhan itu pada saat duka. Jangan. Yang pendeta Bapak bukan mandai. Dari puskesmas yang lama itu ada satu pohon yang besar. Mesin mana muda. Kalau awal sudah ada berbeda. Jadi namanya gak bahari pagi, karena rumah pendeta itu dekat gereja dari Amandaya. Namanya gak bahari pagi, hubung misalnya ada yang kami beli. Jujur mana boleh, mana dalam kau tidak ada terugi pohon dan belum menunda dari dalam nama Yesus, ada kemenangan, ya kan? Mulai ke pohon dan belum menunda saya. Aku masih seperti yang mengawin semua saja dalam nama Yesus. Yesus, ya kan? Mengawin saja jangan menunda saya. Italia mobil untuk. Karena ini saudara, kenapa anda hanya butuh Tuhan pada saat anda butuh? Tidak. Kemuliaan Tuhan itu akan hadir dalam diri kita dan kita setiap waktu kita hidup di dalam Tuhan banyak suka dan duka. Ingat ya, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Dan kalau doa kita juga doa yang bertentangan dengan Tuhan tidak akan pernah menjawab. Yang kedua, kemuliaan Tuhan itu membawa berita kesukaan. Datangnya juru selamat di dalam diri Yesus Kristus. Jadi kemuliaan Tuhan itu dia membawa berita kesukaan, berita sukacita, evangelion, berita sukacita. Tentang apa? Tentang keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Itu ayat 10C dan ayat yang ke-11. Jadi kita nanti kalau pulang, pemuda-pemuda yang ada di sini, pulanglah dengan membawa berita sukacita, jangan membawa berita yang tidak baik. Faith kita bertanya, mari kita tanya dalam diri kita, mana yang paling banyak kita ceritakan setelah pulang dari gereja, yang positif atau negatif? Puji Tuhan kalau positif, tapi bilang lebih boleh negatif. Lo boleh dulu. Salah sangat yang ini dari baju ibadah. Suci salah ibadah, badannya demi kita. Itu yang cerita. Pak Pendeta misalnya lupa ada khotbahnya demi cerita itu. Langsung kalian bisa khotbah. Ini nggak tadi mau kata dengan cerita orang Yesus kita ini. Itu yang diceritakan. Maka kita tanya dalam diri kita, berita apa yang kita mau? Jangan-jangan kita nanti akan keluar dari sini langsung kita saya khotbah. Ini ada gigi mana tahan? Hanya di sini. Ada mungkin pokoknya dari gitu. Maaf ya, ada gigi mana gitu. Bukan hanya ketawanya kalau saya membuat itu kan karena memang ya ini kan saya punya situasi juga kan. Baik, tapi ada sesuatu ya Tuhan. Saya selama ini sudah jauh dari Tuhan. Saya menganggap kemuliaan itu kemuliaan diri saya. Jadi sekarang kita mau bawa berita sukacita. Kayaknya udah gambar gitu kan. Kita lebih banyak memviralkan yang kurang banyak tapi
lagi lagu I Hallelujah. 1 juta lebih yang sudah menonton. Mate-mate Lodiana hampir 1 juta lebih. Ini tidak ada percaya. Khotbah pendeta lebih lagi dari kiri-kiri bapak pendeta di desa kiri lagu sepemuda tentang nilai sawah gelap sawah. Padahal ini tapi kalau ini mengenal sekolah sivil atau pasika apa ya video viral pun bisa masuk video soal video viral pun bisa. Kenapa kita membawa kita mulai dari kita para pemuda malam ini. Kalau Anda mau menjadi duta pembawa damai, mulai dengan diri Anda. Janganlah Anda menyebarkan hal-hal yang kurang baik. Amin. Anda pernah diberikan sempurna mereka. Kita juga punya masalah dalam hidup kita. Ketika ada orang misalnya mungkin dia pelakor, mungkin dia sudah melakukan yang tidak baik. Adakah Anda mendoakan dia? Nasional lima rival wahor. Adakah Anda mendoakan dia? Ya Tuhan, aku berdoa kepada dia. Pasti dia sekarang sedang hancur. Sedang bunuh diri dia. Isu pukul ini, ada yang rival yang memahami. Jadi, saudara-saudara, justru jangan kita memviralkan. Kita memviralkan yang berita sukacita. Amin. Ya, yang ketiga. Kemuliaan Tuhan penuh dengan kerendahan. Kerendahan hati lahir di kandang yang hina. Ayat 12. Kerendahan hati. Ya, nah saya akan berikan ini. Bagaimana jika yang lahir yang dalam perbuatan? Semua mempersiapkan. Ya, saudara mengomi dia. Kemudian semua bersukacita memberi kabar. Nah, Mevana, ini saya tanya, mudah-mudahan mau berubah ya. Laki-laki dan perempuan sama saja di hadapan Tuhan. Amin. Nah, memang ada boleh bahkan Yesus mau malah sama orang. Nah, maju si gue soal laki-laki, beda, no tubuh mau ini. Ono dia, ono maju. Mungkin kembali pada apa pendeta? Betul no maju. Jadi betul dan yang ada. Bahaya itu. Nama wahai begini. Rasok mereka betul bukan? Efek mana? Ada apa? Lebih efek mana? Dikira balik bisa kalau acara. Dari mana koi? Jangan. Ya, kemudian dilahirkan di tempat yang terbaik. Nah, Yesus lagi. Tapi Yesus itu lahir di kandang tempatnya. Tadi kalau membaca ya, Lukas pasal 2. Sebenarnya ada juga unsur politik di dalam. Kenapa Yesus lahir di Bethlehem? Kalau tidak ada sensus, ini unsur politik. Kalau tidak ada sensus yang diperintahkan Kaisar Augustus, tidak lahir Yesus di Bethlehem. Dan maaf, menipu semua nabi-nabi dalam perjanjian. Apalagi Mika 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1 dikatakan, hai Bethlehem, engkau kota terkecil. Siapa Kaisar Augustus? Kaisar Augustus itu bukan orang Kristen, justru penindas orang Kristen. Siapa gubernur di Syria Kiremis? Itu bukan pengikut Kristus. Tapi mereka memberikan perintah sensus kembali ke daerah. Ifeki dari Bapeka, Furi Alkitab dan Ifeki dari Furi dan kampung halaman di mana mereka berada itu Yusuf dan Maria itu sebenarnya awalnya Nazaret. Di Galilea, mereka ke Yudea sampai ke Bethlehem. Jaraknya Bapak itu kurang dari 20 km. Makanya masuk akal, mereka itu tiba malam mengandung dan tiba waktunya 9 bulan Yokowi dengan berjalan kaki. Mereka sampai malam dan banyak orang di kota Bethlehem. Makanya ketika ditanya, ada yang tak tembak sudah, ada yang tak tembak sudah, ada yang tak tembak sudah. Dan mengapa mereka harus ke Bethlehem? Supaya tergenapi apa yang dikatakan oleh Nabi. Penderitaan luar biasa. Ya Allah di rumah itu ya Allah lahir. Saya lahir, jujur saja saudara-saudara, saya lahir itu dengan penuh penderitaan mama saya. Bapak saya waktu di Bomo. Kalau saya lahir di Bomo, berarti di akta kelahiran saya lahir di Bomo. Tapi waktu itu mama saya berdarah luar biasa, sehingga diangkut 28 km sampai di Danau. Itu pun 2 kali dia sempat putus nyawanya itu.
sampai di tahu kalau ada mobil dalam dibawa ke rumah sakit. Saya ditolak. Itulah sebabnya sebenarnya saudara-saudara, saya punya dokumentasi ketika saya lahir di rumah sakit itu. Nama saya sebenarnya adalah Gabriel. Nama saya awalnya adalah Gabriel. Baru belakangan nanti dikasih bapak saya nama saya Gustav. Karena waktu itu sedang ada pemilihan bupati di Tapanuli Utara. Yang menang waktu itu juga adalah Gustav Sinar. Sehingga dia berkata, saya kasih nama saya Gustav Gabriel Aleva. Siapa tahu nanti anak saya jadi bupati. Puji Tuhan sampai sekarang tidak jadi bupati. Saya bisa memahami. Dan mama saya dioperasi waktu itu. Jadi itu masih menikah karena ada dokter menolong waktu itu. Ada dokter Thompson yang menolong saya waktu itu. Sekarang siapa yang menolong? Tempat yang hina. Mau gak kalian lahir di kandang yang hina? Nah, ada yang mau. Semua orang tua di sini pasti membeli yang baik bagi anak-anak. 4. Semua yang kita miliki dan hidup untuk kemudian solidir. Inilah yang di ayat 14. Malaikat bernyanyi, segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi. Semua yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau sukses secara pada malam hari ini, saya mau mengingatkan panitia, bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kalau kita juga juara pada malam hari, juara nemuin anak untuk lomba, bukan karena kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tina hemole kan lomba Facebook ya, lawa lebih cus anak ya sebenarnya juara. Udah biasa sehari-hari, ya. Dewa ayat yang latihan, tinggal juara di kita tema itu memuji memuliakan Tuhan. Oh kalau pengumuman kali, berkarua jumlah, berkarua panitia lah, dan macam-macam. Besok kita, pilih penulis setialah sampai mati, karena aku mengarniakan kepada mahkota kehidupan. Anak lagi pakai mahkota kehidupan. Dulu kan ada olimpiade di Yunani. Setiap juara dikasih sama dia di kepalanya daun-daunan mahkota dari daun. Dan mahkota daun itu tidak lama karena akan layu. Ada yang lain ada penulis wahyu. Mahkota di dunia itu akan layu, tapi mahkota kehidupan yang dikasih oleh Tuhan tidak akan layu untuk selama. Dan itu ibu hidayah. Amin. Termasuk pengiraan yang masuk ada kata undian bahagia. Tengah ada di gue kadang-kadang gue semuanya soal acara kita sekarang kita tiba di acara ditunggu-tunggu. Udah hormat gue ada tengah ditunggu-tunggu. Lu pikir yang pernah dia bersama jemaat sedang berasa nggak tahu ke kupon. Ada lepas lah dan yang lain kalau juara, wih mana mau ngomongin itu ya. Atau kalau kalian punya, sangat dulu. Bawa dalam ya kan? Atau berada seperti di pada ini ya, di dalamnya pembatasan kita. Biologi. Nah, kalau dua sahabat yang dipaham, tidak dipaham ya. Woi, kalian mau mana boleh dari kebiasaan. Ya, tugas kita sudah. Apa tugas kita? Ya, ini juga mau cerita 8. Anak muda menjadi duta pembawa damai sejahtera. Benarkah kita sudah sungguh-sungguh menjadi duta damai sejahtera? Saya tahu kok ini ada sementara ya, bilang mulu ya. Itu masih boleh begini ya, dasarnya. Ikhwan itu aja yang kita ya. Besok bukannya hari sama mata Pak Mole. Tadi aku lagi apa yang kumpul saya, lalu dapat yang buat kita. Ya kan? Ya kalau dia nggak HP, ya dicek kawannya ngomongnya Hai Beb, ya Hai luar biasa. Ya kalau mau begitu tidak ya bapak presiden bapak menit. Ya kalau begitu tidak, ulah berubah life. Ya, jadi kasih mau palu, agar cara life kita saya boleh berkurang ini saya karena lo. Tapi nggak lagi di rumah yang rumah tuh saya dua, itu gue parah tuh. Terang lo kasih mau palu. Ini lebih di rumah apa gue lah. Papa muda, mama muda, pipoy, mimoy, ya, ikoni ke rumah tua, hai pipoy, orang lagi itu dari mana? Itu rumah tua kayak gimana? Mimoy, nanti pulau adanya gemoy. Luar biasa, yang mana saya ini naik, mana yang apa pun saya kayak ibu pasti papa presiden sebenarnya kan apa pun cerita ya papa pun
Biasa mana? Dia ada anak. Lu naik si tu ini orang hai takut mana saya. Gimana ini? Amani dari atas. Apa dari mau dari rumah hani mau ya. Ngomong dari ini luar biasa ya. Langsung bukan dari ada mau dari mau jual sampai dari pas lagi dengan kita ngomong dari dari. Kamu malah ada dari kita padahal saya begini ya mau bebe hati. Langsung bukan yang mau dari kita mau pengaruh dari usop modal dan gua mulai dari ini kita aneh sendiri masih suka mainnya jadi pas kipas. Dia kan rumah aku tengah tu usop. Itu nak mau perempuan aku. Kedua kali, betul nanti saya batal. Batal nanti lagi. Namanya mau bukan mau ni, tidak ada ini. Yang mau begini, mau naik luar biasa, hai cinta, hai sayang. Kemarin kan dia mau kami kalau siapkan dulu semuanya, ekonominya, fisiknya, mentalnya, rohaninya. Ini bedanya mau kami, lah dibagi berat. Memang aku tidak nyaman tahu mau beratnya, enggak, ayo, hai bed, Yohana lah hati, Yohana naik rohani tidak turun. Yohana daripada termeja. Komentator kenapa enggak? Tapi tak ada lagu sepiring berbuah. Ada komentator kenapa? Komentator kenapa? Ada full. Akhirnya hari ini nak tuan ulang puluh. Ulang puluh tak ada. Hei, siapa dulu yang lagu jangan ada gara-gara cinta. Ini ada cinta. Kalau dia kami ada banyak ni harus saling mengetahui kelemahan kelebihan masing-masing pasangan. Yang dalam yang dalam kondisi kelebihan. Dia tu nak dia bilang mau terima kau. Hari sedang aku bilang mau terima. Jujur mana dapat dia bilang mau terima. Ya, naik mana kalau apa tahu ada yang belajar. Ini orang yang siap-siap mana. Terus orang kita lagi saya mengatakan usul keluarga cemati yang itu akan merasa kita anak. Dan kau kan itu mau siap-siap siapa kamu mana dan apa kamu dalam rumah ini bisa mana tu ada yang mau ke pagi ni, siang super mie, malam indomie. Ya kan jangan ya. Kemudian apa? Maka kita memuji memuliakan nama Tuhan sepertinya. Kita keluarkan semua kemauan kita. Jangan jual-jual mahal untuk Tuhan. Amin. Sobat kira bahwa ya tadi nama dulu kita berpesta. Kalau terus ada ini mau buat. Kalau malam ini kita mendengar firman Tuhan sampai jam 11 malam, saya tidak ada salah. Lebih baik kita mendengar firman Tuhan acara di sini bernyanyi memuliakan Tuhan. Lebih baik sampai jam 11-12 malam. Pahana sana ini berpesta sokibo. Ibu setempat. Ibu setempat. Jangan mana yang orang. Soalnya isi usul ngomong kata tetangga, kalau dua kalau ngomong keroke ngomong. Karena ngomong begini. Ngomong badan. Gimana takut saya? Buji-buji pun masih segar misalnya lagu biasa soal rohani. Buji-buji pun buji satu saya mulai kabur saya lagu DJ. Tapi nanti ngomong lagi DJ keluar ada pilih goyang. Ini ngomong lagu benar di sini. Ini mana bisa kami mundur. Ini tidak bisa kami mundur di bawah. Ini mau ada tidak ada main. Ada saya kalau kamu yang mana saya begini. Artinya saudara, kalau anda pernah sampai jam berapa sampai pagi ada di sana ada bernyanyi. Kenapa untuk memuji memuliakan Tuhan dan tidak mengurangi suara Anda? Amin. Era ini ucapan ketika dengan kemuliaan dunia, ya. Mudah-mudahan kami di sekitar beraya. Era susah memahami, ya. Susah mau ke luar biasa. Ini sebab benar-benar betul. Walau benar-benar satu itu kalah-kalah. Benar-benar sudah sedang mau, tinggal di kifeku, tinggal kifeku. Tapi kacau di keluarga, kan itu menjadi masalah bagi pendeta. Pendeta harus melayani. Ya, jangan ada rusak diri Anda daripada yang mulai defini. Ya, itu untuk masa depan ini. Jadi duka Kristus, hidup baru di dalam Kristus. Bagaimana hidup baru di dalam Kristus? Membiarkan Kristus yang adil dalam hidup. 2 Paulus Galatia 2:20.
Bukan aku lagi yang hidup di dalam aku, tapi Kristuslah yang berdiam di dalam aku. Anda pulang malam ini, biarlah Kristus itu yang berdiam di dalam diri Anda. Amin. Apa yang kita terima damai sejahtera ini? Yohanes Yesus Yohanes 14:27. Damai sejahtera aku berikan kepadamu, berbeda yang diberikan dunia itu. Jangan takut dan gentar hati. Carilah duta Kristus dimanapun Anda berada, dan biarlah kasih setia Tuhan yang bersama-sama. Saya akan mengakhiri khotbah saya yang sudah hampir 1 jam ini. Semoga Bapak Ibu masih bisa bertahan. Saya akan menutup dengan sebuah video. Video ini sudah pernah saya putar di salah satu gereja di Resort 35 ini, dan bisa kita lihat di YouTube. Dan saya hanya mengingatkan kita, jika berkenan bisa lampunya dimatikan seperti tadi juga dimatikan. Kita akan melihat film ini. Semoga film ini bisa menjadi berkat. 2 menit. Silakan operator minta. Masih orang anak bisa dimatikan. Bisa sekali. Ada seorang anak kerjanya hanya makan saja. Ya. Lelakinya melihat. Mulai mana? Ada di lautnya. Awai mana? Mana di bapaknya itu? Aku dari bapaknya. Pada level yang kenamanya mama. Kalau bro, orang fani kesui, fani kalubong yang nama aku dia. Oh, mana kamu kesui deh? Le mana le ada? Aku sedih di mana? Hilang mana sih mama polisi? Gimana bapaknya? Mana kau? Ayo makan pak. Iwan ini pada aku cerita sama Tuhan. Mana hilang bapaknya, dibesi bapaknya. Hilang bapaknya. Aku pergi dari rumahnya, aku tidak peduli dengan kalian. Akhirnya karena dia juga punya uang yang kerja di proyek, di bangunan, dia bekerja kuli. Bapaknya tidak makan. Sedih sekali bapaknya, karena bagaimanapun itu adalah anaknya. Itulah orang tua kita. Sejahat-jahat yang diri kita, dia tetap mengasihi kita. Dia jatuh. Lalu bapaknya makan di rumah, mereka berdua. Tapi bapaknya tidak selera makan, dia tetap ingat dengan wajah. Diberitahukan kepada mereka bahwa anaknya sudah masuk rumah sakit, kaki patah dua-dua. Sekarang di kursi roda. Ibunya datang memasak sup. Dan dia menyuapi dan juga mengurut kaki anaknya. Tapi apa yang dilakukan anaknya? Dia marah, dia membuang makanan. Dia mengusir mamanya, keluar dari sini. Betapa hancur hati bapaknya. Akhirnya apa yang dilakukan bapaknya? Ketika anaknya tidur, dia mengambil anaknya. Dia menggendong anaknya dan dia membopong. Dia menggendong anaknya. Dia melatih anaknya untuk berjalan. Bapaknya sudah tua, anaknya berat, tapi itu demi kebaikan. Siang dan malam dia melatih, karena dia ingat waktu kecil ketika dia melatih. Dia tidak peduli fisiknya lemah, dia tidak peduli kalau dia sakit. Yang penting anaknya bisa berjalan kembali. Suatu malam ketika mereka makan bersama, anaknya keluar dari kamar. Dia mencoba berdiri dari kursi roda dan dia berkata, ayah, ibu, betapa terharunya bapaknya karena dia telah menemukan kebahagiaan. Mereka bersuka cita bahwa ada damai sejahtera di dalamnya. Dan mereka berdoa. Saudara-saudara, sekarang tanya pada diri, bukankah itu juga ada dalam diri kita? Kita malam ini mungkin bersuka cita, tapi balik itu juga kita mungkin melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita melawan orang tua kita, kita melawan Tuhan. Malam ini, mari kita merenungkan kehidupan kita. Saya mengajak kita untuk bernyanyi satu lagu. Saat kita melihat jalan, silakan tunjukkan kepala Anda. Para pemuda-pemuda malam ini, mari kita berdoa dalam hati kita. Tunjukkan kepala Anda. Saat berdoa, kita bernyanyi satu pada kita.
muda yang hadir pada malam hari ini. Dari manapun gereja kita, mari kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari kita merenungkan kehidupan kita. Benarkah hidup kita sudah damai di hadapan Tuhan? Benarkah kita sudah menjalani hidup untuk kemuliaan Allah? Atau justru kita telah melukai hati Tuhan, melukai hati sesama kita, terlebih melukai hati orang tua kita? Mari kita berdoa di dalam hati. Mari kita mengingat siapa diri kita. Kalau selama ini kita telah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita meminta pengampunan. Mungkin ada di antara kita tidak peduli dengan Tuhan, malas ke gereja, kita sibuk dengan judi online, dengan skater, Mobile Legend, Free Fire. Kita tidak bisa keluar dengan gadget kita. Katakan dalam doa, ampuni aku Tuhan. Mungkin selama ini juga kita telah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Mungkin kita terlibat dengan dosa-dosa seksual. Kita terlibat dengan dosa narkoba, dosa yang curi. Mari kita meminta pengampunan dari Tuhan. Katakan, Tuhan, ampuni aku. Terlebih mungkin kita telah berdosa kepada orang tua kita. Mari kita mengingat wajah orang tua kita yang telah melahirkan kita, mama kita yang telah berjuang dengan kita. Mari kita mengingat wajah orang tua kita yang bekerja keras. Kadang-kadang wajah mereka tua, tangan mereka berkerut, mereka sakit-sakitan hanya untuk kita, untuk mencari nafkah bagi kita. Dan tanpa kita sadari bahwa kita turut menambah beban mereka, kita telah melawan mereka, kita kadang-kadang tidak peduli dengan mereka, mencaci mereka, atau mungkin ada di antara kita memarahi mereka. Katakan dalam doa, ampuni aku Tuhan. Malam ini aku mau dibaharui di dalam Kristus. Aku mau damai sejahtera ada di dalam Kristus. Silakan berdoa di dalam hati. Ada yang menangis, silakan ada nangis dalam diri Anda. Jangan melihat diri Anda, lihat dirimu sendiri. Jikalau Anda mau menjadi duta damai sejahtera malam ini, jikalau Anda mau hidup Anda untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, minta pengampunan kepada Tuhan. Ampuni. Saya berikan waktu 2 menit, silakan berdoa di dalam hati. Ungkapkan perasaan kepada Tuhan. Mungkin juga ada di antara kita yang sedang mengalami luka-luka batin. Mungkin ada di antara kita di rumah mengalami kekerasan. Kita tidak dipedulikan, kita tidak dianggap. Orang tua kita tidak peduli, ada konflik dalam rumah tangga, dan itu mengganggu kehidupan kita. Mari kita berdoa, Tuhan pulihkan keluarga, pulihkan keluarga Tuhan. Tuhan Yesus, inilah anak-anak, dengarkanlah doa dan permohonan mereka. Biarlah malam ini kami bukan hanya datang di sini, tapi kami pulang karena ada sesuatu yang kami mau. Bagi saudara-saudara yang merindukan bahwa malam ini ingin mau berubah dalam